Setelah kita mempelajari basic atau dasar-dasar dari framework Laravel, nah sekarang saatnya kita untuk implementasikan apa yang sudah kita pelajari tersebut menjadi sebuah karya atau aplikasi dengan menggunakan framework Laravel. Oke, langsung aja untuk pertama kalinya kita akan install framework Laravelnya terlebih dulu. Nah, di sini saya akan masuk ke direktori sites tutorial. Nah, untuk direktori di mana menginstal project ini, itu tergantung kawan-kawan ya. Misalnya mungkin di some htdocs untuk kawan-kawan. Nah, di sini saya gunakan direktori sites tutorial ini. Nah, kemudian di sini kita jalankan perintah composer create project. Kemudian di sini Laravel. Terus prefer distribution. Nah, kemudian untuk namanya, misal di sini projectnya perpustakaan ya, kita install dengan nama perpus seperti ini. Nah, kemudian di enter dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah instalasinya selesai, langsung aja kita masuk ke folder projectnya. Kemudian kita buka di text editor. Nah, seperti ini kita bisa lihat kita punya project Laravel yang baru terinstall. Nah, langkah berikutnya kita akan konfigurasikan database-nya ya di sini. Kita buat database-nya terlebih dulu di sini. Nah, kita buat database-nya terlebih dulu. Oke. Di sini kita buat namanya perpus misalnya. Oke, kemudian kita buka perpus seperti ini. Nah, di sini kita masih punya database yang kosong dan belum punya table di sini. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita konfigurasikan nama database-nya perpus. Kemudian di sini username-nya punya saya root dan untuk password-nya punya saya kosong. Jadi seperti ini untuk konfigurasi koneksi ke database-nya. Lalu kita butuh buat database-nya tentunya ya. Jadi kita akan buat database-nya. Kita masuk ke sini. Jadi di sini ini adalah rancangan atau perencanaan desain dari database yang akan kita buat programnya nanti atau aplikasi perpustakaan yang akan kita buat nantinya. Nah, pertama ada tabel users di mana nanti ini akan menyimpan user dari admin ataupun user biasa yang akan meminjam buku dari aplikasi kita. Nah, kemudian dia punya relasi ke model hash roles. Nah, ini adalah sebenarnya untuk membagi permission-nya atau role-nya ya. Jadi dia adalah user biasa atau seorang admin. Jadi di sini kita akan gunakan package nantinya. Jadi untuk tabelnya kita nggak perlu begitu perhatikan ya di sini. Jadi nanti otomatis di-generate dari package tersebut. Oke, nah yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Kita akan buat sebuah aplikasi perpustakaan, tentunya di mana perpustakaan itu punya buku. Jadi di sini kita punya tabel books ya. Tapi sebelumnya kita harus punya tabel penulis misalnya, author di sini. Di sini kita cukup butuh tabel name, field name aja ya. Kemudian untuk author ini atau penulis ini, dia direlasikan ke tabel buku ini. Jadi setiap buku itu kan punya penulis seperti itu. Nah, kemudian ada title, ada short description-nya. Mungkin kita tambahkan cover dari bukunya gitu ya nanti. Jadi ini adalah untuk rancangan sementara aja. Jadi kita bisa berubah dalam proses pembuatannya nanti. Nah, kemudian ada borrow history. Nah, borrow history ini adalah tabel yang dimana digunakan untuk mencatat peminjaman buku oleh user. Jadi di sini user dengan ID berapa, kemudian buku yang dipinjam itu ID-nya berapa. Kemudian di sini ada is return. Jadi apakah buku itu sudah dikembalikan atau belum. Itu kita catat di dalam tabel borrow history ini. Nah, mungkin nggak terlalu banyak untuk tabelnya ya. Jadi seperti ini aja untuk tabelnya, simple aja, tapi kita akan pelajari banyak dari tabel yang simple ini. Jadi kita akan belajar CRUD-nya tentunya, kemudian relasi, dan kemudian bagaimana kita menghandle ketika peminjaman itu sudah diselesaikan atau belum. Kemudian kita bisa lihat buku apa aja sih yang dipinjam oleh user 1 misalnya atau user 2 gitu. Kemudian buku apa aja yang dimiliki oleh penulis 1 atau penulis 2 seperti itu. Nah, mungkin kita akan buat langsung aja tabelnya ya. Jadi kita buat tabelnya, kita mulai dengan buat migration. Oke, PHP Artisan make migration. Create authors table. Nah, jadi kita akan buat authornya langsung karena untuk user dari Laravel sendiri itu udah disediakan untuk migration-nya.
Oke, kita buat untuk author, kita masuk ke database migration di sini, kita tutup terminalnya. Kemudian di sini kita buat table string name. Nah, mungkin cukup ini aja. Kemudian timestamps-nya kita hapus karena kita nggak butuh timestamp untuk tabel author sini ya. Jadi cukup seperti ini. Lanjut, kemudian kita bikin untuk buku. Jadi kita buat migration-nya lagi. PHP artisan make migration create books table. Oke, kita tutup lagi terminalnya. Oke, untuk buku di sini kita akan gunakan table unsigned big integer ini. Nah, kenapa big integer? Karena di sini ID dari authors adalah big increment, jadi kita butuh big integer untuk menampungnya. Nah, di sini kita buat author ID. Oke, terus di sini kita buat string atau varchar ya, tipe datanya, dengan nama title fieldnya, jadi judul bukunya apa. Kemudian kita buat lagi table text misal, di sini kita buat description, jadi deskripsi dari bukunya. Lalu mungkin kita butuh namanya string cover ya, jadi kita butuh menyimpan cover dari buku tersebut, jadi biar ada gambarnya nanti di aplikasinya. Nah, kemudian mungkin cukup untuk tabel bukunya seperti ini. Lalu kita butuh untuk borrow history ini. Kita ambil ya, atau kita buat seperti ini, ada user ID, ada book ID, sama is return. Oke, sebelumnya untuk relasinya atau foreign key-nya kita definisikan dulu untuk bukunya ya. Jadi untuk author kita buat foreign key. Tabel foreign author ID seperti ini, kemudian reference, jadi referensinya kemana, ID di tabel author seperti ini. Kemudian di sini kita buat on delete atau on update-nya cascade, jadi biar nggak sembarangan untuk delete dan update-nya ya. Jadi kita buat cascade. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan. Lalu kita buat tabel untuk peminjamannya atau borrow ya. Oke, kita buat PHP artisan make migration create borrow history tables. Oke, kita gunakan seperti ini ya, flag create aja supaya kita bisa definisikan nama tabelnya sesuai yang kita inginkan. Borrow history seperti ini misalnya. Oke, kita buat seperti ini. Lalu kita tutup untuk terminalnya. Oke, di sini kita bisa definisikan table unsigned big integer user ID. Oke, kita copy. Lalu di sini book ID. Book ID seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat foreign key-nya table foreign user ID reference ID on users, kemudian di sini on update cascade on delete cascade juga. Oke, jadi kita copy aja untuk book ID-nya atau foreign key untuk book ID. Kita copy ya, kita copy, kita taruh di bawahnya seperti ini. Oke, kita benerin indentasinya. Nah, ini user ID kita ganti book ID, kemudian on book seperti ini. Jadi ini foreign key untuk user ID dan book ID. Nah, kemudian kita bisa migrasi terlebih dulu ya. Kita jalankan migration-nya. PHP artisan migrate seperti ini. Oke, sukses bikin tabelnya. Kita lihat di table plus. Kita refresh dan di sini kita udah punya tabel yang kita inginkan. Nah, lalu untuk roles-nya itu kita gunakan package. Jadi kita install terlebih dulu package-nya.
Oke, package-nya namanya Spati Laravel Permission ya. Jadi kita gunakan package tersebut. Oke, Laravel Permissions seperti ini. Oke, kita masuk ke GitHub-nya. Oke, di atas sendiri ya, GitHub Spati Laravel Permission ini. Nah, di sini kita bisa langsung install aja terlebih dulu. Composer require Spati Laravel Permission. Oke, kita copy, lalu kita masuk project, dan di sini kita paste, lalu kita enter, dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, instalasi dari package Spati Laravel Permission sudah selesai. Lalu berikutnya kita coba konfigurasikan terlebih dulu. Nah, di Laravel kita butuh provider ini, tapi kita udah nggak butuh karena mulai Laravel 5.5 itu sudah auto discover untuk ini. Kemudian di sini kita bisa publish migration-nya dengan komen ini, kita copy aja. Kemudian kita paste di sini dan kita enter. Nah, migration-nya terlihat ada di sini dan kita bisa jalankan PHP artisan migrate seperti ini. Oke, udah termigrasi, kita lihat di table plus, kita refresh, maka di sini kita punya beberapa table baru, dan itu adalah dari package Laravel Permission ini. Lalu mungkin kita butuh untuk publish konfigurasinya, kita bisa copy yang di bawah ini, atau you can publish the config file dengan komen ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, jadi dia akan muncul di config permissions ini. Oke, nah kita nggak perlu edit untuk sementara. Lalu berikutnya adalah kita konfigurasikan middleware. Jadi middleware ini yang akan membantu kita untuk melindungi aplikasi kita ya. Jadi untuk memprotek suatu routing atau suatu halaman supaya hanya bisa diakses dengan role dari user tertentu. Oke, jadi kita bisa masuk ke middleware. Di mana middleware-nya? Using middleware. Nah, di sini using middleware. Jadi kita bisa copy ini, kita masukkan ke kernel.php yang ada di app HTTP ya. Kita copy, lalu masuk ke app HTTP kernel.php ini. Nah, di sini kita bisa paste untuk root atau root middleware tersebut ya. Jadi di sini kita punya verified dan lain-lain. Jadi kita masukkan di sini. Kita paste seperti ini. Oke, kita atur indentasinya seperti ini. Nah, kita simpan. Kemudian setup untuk Laravel Permission atau package untuk mengatur role dan permissionnya sudah selesai. Jadi kita sudah punya table yang seperti ini. Jadi ada roles yang nanti kita isi dengan admin atau user. Lalu kemudian di sini kita punya banyak tabel yang dari package dan yang mungkin kita butuhkan hanya roles dan model hash roles ini nantinya. Karena kita cukup implementasikan roles aja. Jadi untuk permission kita nggak pakai. Oke, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.